Presiden dari PKB Muhaimin Iskandar menjanjikan bakal menggelontorkan dana desa hingga 5 miliar rupiah untuk setiap desa jika menang kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengaku bakal memperjuangkan peningkatan drastis untuk dana desa tersebut pada pemerintahan baru jika terpilih. Kami sudah menghitung dana desa untuk 2023 ini 2 miliar rupiah per desa cukup. Bisa meningkat drastis 5 miliar rupiah per desa. Ini target yang ingin diperjuangkan di pemerintahan baru, kata Cak Imin di Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Saat berada di Jombang, Cak Imin bertemu dengan para kiai dan ketua DPC PKB se-Jawa Timur. Hal itu dilakukan sebagai upaya konsolidasi politik. Lantas di hadapan mereka, Cak Imin menceritakan pertemuan koalisi hingga deklarasi dengan Anies Baswedan sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk pemilu 2024. Cak Imin mengaku bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh secara mendadak dan diwarnai makan malam. Dalam jamuan makan malam itu, kata Cak Imin, muncul tawaran untuk bergabung menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. Kak Sinen, Kak, menunjukkan Kak. Ini pesan apa Gus yang disampaikan di Anies Baswedan? Beliau ini ketua Dewan Syuro setelah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau ini tidak pernah berpolitik sama sekali, dari muda sampai sudah sepuh tidak pernah berpolitik, tapi begitu PKB lahir, beliau merasa terpanggil, akhirnya menggerakkan semua santri-santrinya, menggerakkan semua alumni-alumninya untuk langsung membesarkan PKB. Dan beliau ini kiai yang tidak mengenal politik, tapi dengan ketulusannya, insting politiknya jalan, menjalankan semua perintah-perintah kepartean dari sini, dari Jombang ini. Kami yang di Jakarta diremut oleh beliau. Sepeninggal beliau meninggal dunia, dilanjutkan oleh Kiai Himyati Rais yang dari Jawa Tengah. Almarhum juga, insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan mengganti Ketua Dewan Syuro. Masih proses mungkin sebelum mungkin Januari. Jadi ini pesan yang ingin disampaikan sebenarnya apa Gus? Yang pesan yang ingin disampaikan bahwa kiai-kiai itu punya kepemimpinan politik yang sangat unik, sekaligus tetap konsisten dengan tugas membina pesantren, satu kesatuan dalam perjuangan politik. Gus, ya, hal lain Gus, ini kan infonya besok penyidangan akan bertemu dengan Pak Anies di DPP. Nah, ini akan membahas apa Gus? Mematangkan konsep-konsep rencana pemenangan tentu saja. Yang kedua konsep-konsep tentang program-program ke depan pemerintahan yang akan datang, sekaligus mengkonsolidir peta-peta kekuatan yang kita miliki. Ini akan bertemu dengan Partai Nasdem juga Gus? Ya, untuk besok kayaknya hanya bersama PKB. Gus, sedikit ada imbauan dari Ibu Yeni Wahid terkait imbauan terhadap barikade Gus Dur untuk memberikan arah dukungannya terhadap dua bakal calon presiden sebelah, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Gimana nih Gus tanggapannya nih? Itu bukan urusan saya, bukan urusan PKB. 4 kali pemilu kan memang beda-beda. Tapi kalau sampai sekarang komunikasi dengan sendiri bagaimana Gus? Nggak ada masalah apa-apa sama PBNU memang nggak ikut-ikut politik, itu memang harus kita hormati. Kita juga jalan sesuai dengan kekuatan PKB sendiri. Jadi ya, semua it's okay. Terus pertemuan besok dengan Mas Anies ini apakah juga akan membahas tim pemenangan? Ya, mulai. Ada kandidat siapa gitu nggak Gus buat jadi ketuanya? Belum, nanti menunggu Bang Surya Paloh pulang. Tapi bakal menggandeng dari Purnawirawan TNI Polri karena kan 12 kasus. Pasti juga kita akan menggalang semua kekuatan termasuk Purnawirawan. Termasuk besok membahaskan pertemuan dengan PKS. Pasti. Minggu depan akan ketemu dengan PKS ya Gus? Minggu depan akan kita follow up pertemuan dengan PKS.
Ya, ya udah. Terima kasih Gus. Ya Gus, siap Gus. Nginepnya di mana nanti? Kenapa ya? Surabaya Gus. Pokoknya siap tempur juga. Oke, monggo silakan Pak Anies. Gimana ini? Mau jalan kemana? Tadi kan sudah soal Sunan Ampel ya? Iya. Apalagi Pak Anies, sedikit Pak Anies, ini kan kemarin ini ada tampilan di salah satu televisi soal ada azan maghrib yang menampilkan salah satu baca pres Ganjar Pranowo. Nah ini disebut sebagai identitas politik atau apa sih? Gus Imin informasinya besok ketemu itu ya Mbak Yeni. siapa yang Jadi nggak ada agenda untuk ketemu Mbak Yeni. Targetnya ini apa Pak? Di sini Pak, apa yang pengen ya berdoa mencari berkah dari Sunan Ampel sekaligus tawasul salah satunya adalah ingin mewarisi jejak perjuangan. Amin. Insya Allah. Pesan-pesan Ya mari kita jaga, lestarikan dan sukseskan seluruh cita-cita perjuangan para wali-wali. Amin, 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 amin. Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur, Indonesia yang sejahtera. Gus Imin informasinya mau itu ya ke makam Gus Dur. Ya setiap bulan saya ke sana. Setelah ini ada rencana secara Thank you Bang. Sorry Mbak. Iya, siap Bang. Iya udah, lepas aja Bang. Lepas aja lah. Iya udah. Udah. Cie ketemu. Cie kenalan dulu dong. Kenalan dulu dong. Foto ya. Kenalan dulu dong. Tunggu kagak pakai seragam ya. Hah? Tahu. Kira si musuh itu? Iya, dikira punya. Iya. Ya, tanyain acara doang. Lebih ngikutin kita. Iya. Lebih greget yang ini ya, tampilan aja. Nanya tentang ini. Senang kapan pakainya nih? Buru-buru langsung. Aku baca itu soalnya tadi, jadi waktu mau masuk aku langsung. Iya. Kita pakai bandana aja yang pas di sono aja yang tadi doorstep dari gua. Sono aja. Doorstep Iya. dari gua aja dong. Iya. Dirapiin aja. Keluar dong. Iya nunggu keluar aja. Kita juga udah kagak dari sini kan. Sama ini kan di mobil aja foto KTP bahasa Inggris standar. Alah bodo amat dah KTP dah itu ntar. Iya dia nungguin. Bodo amat dong. Gua juga udah ngirim. Tahunya pulangnya naik. Bagus tuh naik pesawat dan. Apa ndang? Apa? Handphone yang bagus tuh. Ada caption. Masih lecture bentar. Sama dong. Pertanyaannya gregetan lu Bang. Pertanyaan gregetan lu. Gue mau nanya di sana tadi nggak kejawab. Iya. Oh masih lagi. Masih? Oh kok. Terakhir. Ngabisin terakhir. Bentar aja deh, ngomong abadi. Bakal calon wakil presiden dari PKB Muhaimin Iskandar menjanjikan bakal menggelontorkan dana desa hingga 5 miliar rupiah untuk setiap desa jika menang kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengaku bakal memperjuangkan peningkatan drastis untuk dana desa tersebut pada pemerintahan baru jika terpilih. Kami sudah menghitung dana desa untuk 2023 ini 2 miliar rupiah per desa cukup. Bisa meningkat drastis 5 miliar rupiah per desa. Ini target yang ingin diperjuangkan di pemerintahan baru, kata Cak Imin di Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Saat berada di Jombang, Cak Imin bertemu dengan para kiai dan ketua DPC PKB se-Jawa Timur. Hal itu dilakukan sebagai upaya konsolidasi politik. Lantas di hadapan mereka, Cak Imin menceritakan pertemuan koalisi hingga deklarasi dengan Anies Baswedan sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk pemilu 2024.
Cak Imin mengaku bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh secara mendadak dan diwarnai makan malam. Dalam jamuan makan malam itu, kata Cak Imin, muncul tawaran untuk bergabung menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. Kak sini Kak, menunjukkan Kak. Ini pesan apa Gus yang ingin disampaikan oleh Anies Baswedan? Beliau ini Ketua Dewan Syuro setelah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau ini tidak pernah berpolitik sama sekali, dari muda sampai sudah sepuh tidak pernah berpolitik. Tapi begitu PKB lahir, beliau merasa terpanggil, akhirnya menggerakkan semua santri-santrinya, menggerakkan semua alumni-alumninya untuk langsung membesarkan PKB. Dan beliau ini kiai yang tidak mengenal politik, tapi dengan ketulusannya insting politiknya jalan, menjalankan semua perintah-perintah kepartean dari sini, dari Jombang ini. Kami yang di Jakarta diremut oleh beliau. Sepeninggal beliau meninggal dunia, dilanjutkan oleh Kiai Himyati Rais yang dari Jawa Tengah, almarhum juga. Insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan mengganti Ketua Dewan Syuro, masih proses mungkin sebelum mungkin Januari. Jadi ini pesan yang ingin disampaikan sebenarnya apa Gus? Yang pesan yang ingin disampaikan bahwa kiai-kiai itu punya kepemimpinan politik yang sangat unik, sekaligus tetap konsisten dengan tugas membina pesantren, satu kesatuan dalam perjuangan politik. Gus, ya, hal lain Gus, ini kan infonya besok penyidangan akan bertemu dengan Pak Anies di DPP. Nah, ini akan membahas apa Gus? Mematangkan konsep-konsep rencana pemenangan tentu saja. Yang kedua konsep tentang program-program ke depan pemerintahan yang akan datang, sekaligus mengkonsolidir peta-peta kekuatan yang kita miliki. Ini akan bertemu dengan Partai Nasdem juga Gus? Ya, untuk besok kayaknya hanya bersama PKB. Gus, sedikit ada imbauan dari Ibu Yeni Wahid terkait imbauan terhadap barikade Gus Dur untuk memberikan arah dukungannya terhadap dua bakal calon presiden sebelah, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Gimana nih Gus tanggapannya nih? Itu bukan urusan saya, bukan urusan PKB. 4 kali pemilu kan memang beda-beda. Tapi kalau sampai sekarang komunikasi dengan sendiri bagaimana Gus? Dan nggak ada masalah apa-apa sama PPNU memang nggak ikut-ikut politik, itu memang harus kita hormati. Kita juga jalan sesuai dengan kekuatan PKB sendiri. Jadi ya, semua is okay. Terus pertemuan besok dengan Mas Anies ini apakah juga akan membahas tim pemenangan? Ya, mulai. Ada kandidat siapa gitu nggak Gus buat jadi ketuanya? Belum. Nanti menunggu Bang Surya kalau pulang. Tapi bakal menggandeng dari Purnawirawan TNI Polri dan karena kan 12 pasar pasti juga kita akan menggalang semua kekuatan termasuk Purnawirawan. Termasuk besok membahas akan pertemuan dengan PKS. Pasti. Minggu depan akan ketemu dengan PSI ya Gus? Minggu depan akan kita follow up pertemuan dengan PKS. Ya, terima kasih Gus. Ya Gus, siap Gus. Inapnya di mana nanti? Siapa ya? Surabaya Gus. Pokoknya siap tempur juga. Silakan Pak Anies. Gimana ini? Mau jalan kemana? Tadi kan sudah soal Sunan Ampel ya? Ya. Apalagi Manis, sedikit manis ini kan kemarin ada tampilan di salah satu televisi soal ada azan maghrib yang menampilkan salah satu baca pres Ganjar Pranowo. Nah ini disebut sebagai identitas politik atau apa sih? Gus Imin informasinya besok ketemu itu ya Mbak Yeni. Siapa yang? Jadi gak ada agenda untuk ketemu Pak, targetnya ini apa Pak? Di sini Pak, apa yang pengen Ya berdoa mencari berkah dari Sunan Ampel, sekaligus tawasul. Tawasul salah satunya adalah ingin mewarisi jejak perjuangan. Amin. Insya Allah. Pesan-pesan. Ya, mari kita jaga, lestarikan dan sukseskan seluruh cita-cita perjuangan para wali-wali. Amin. Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur, Indonesia yang sejahtera.
Gus Mimin informasinya mau itu ya ke makam Gus Dur. Ya setiap bulan saya ke sana. Setelah ini ada rencana Thank you bang. Sorry Mbak. Iya siap bang. Iya udah, lepas aja bang. Lepas aja lah. Iya udah. Udah. Cie ketemu. Cie kenalan dulu dong. Kenalan dulu dong. Tunggu kagak pakai seragam ya. Hah? Tahu. Kira si Rusu itu? Iya dikira punya. Iya. Ya, nanyain acara doang. Lebih ngerti kita. Iya. Lebih greget yang ini ya, tampilan aja. Nanya tentang ini. Senang kapan pakainya ini? Buru-buru langsung. Aku baca itu soalnya tadi. Jadi waktu mau masuk aku langsung. Iya. Kita pakai band aja yang pas di sono aja yang tadi doorstep dari gua. Sono aja. Iya. Dari gua aja dong. Iya. Dirapiin aja. Keluar dong. Iya nunggu keluar aja. Kita juga udah kagak dari sini. Sama ini kan di mobil aja foto KTP bahasa Inggris standar. Alah beda amat dah KTP dah itu ntar. Iya dia nungguin. Beda amat gua. Gua juga udah ngirim. Tahunya pulangnya naik kucing. Bagus tuh naik pesawat dan. Apa ndang? Apa handphone yang bagus tuh? Ada caption. Bagus masih lecture bentar. Sama dong. Pertanyaannya gregetan dulu bang. Pertanyaan gregetan dulu. Gue mau nanya ke kamu tadi nggak jawab. Iya. Oh masih lagi? Masih. Oh kok. Terakhir. Ngabisin terakhir. Ntar aja ngomong abadi. Bakal calon wakil presiden dari PKB Muhaimin Iskandar menjanjikan bakal menggelontorkan dana desa hingga 5 miliar rupiah untuk setiap desa jika menang kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengaku bakal memperjuangkan peningkatan drastis untuk dana desa tersebut pada pemerintahan baru jika terpilih. Kami sudah menghitung dana desa untuk 2023 ini 2 miliar rupiah per desa cukup. Bisa meningkat drastis 5 miliar rupiah per desa. Ini target yang ingin diperjuangkan di pemerintahan baru, kata Cak Imin di Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Saat berada di Jombang, Cak Imin bertemu dengan para kiai dan ketua DPC PKB se-Jawa Timur. Hal itu dilakukan sebagai upaya konsolidasi politik. Lantas di hadapan mereka, Cak Imin menceritakan pertemuan koalisi hingga deklarasi dengan Anies Baswedan sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk pemilu 2024. Cak Imin mengaku bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh secara mendadak dan diwarnai makan malam. Dalam jamuan makan malam itu, kata Cak Imin, muncul tawaran untuk bergabung menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. Kak sini kak, mendudukan kak. Ini pesan apa Gus yang ingin disampaikan di Anies Baswedan? Beliau ini ketua Dewan Syuro setelah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau ini tidak pernah berpolitik sama sekali, dari muda sampai sudah sepuh tidak pernah berpolitik, tapi begitu PKB lahir, dia merasa terpanggil, akhirnya menggerakkan semua santri-santrinya, menggerakkan semua alumni-alumninya untuk langsung membesarkan PKB. Dan beliau ini kiai yang tidak mengenal politik, tapi dengan ketulusannya, insting politiknya jalan, menjalankan semua perintah-perintah kepartean dari sini, dari Jombang ini. Kami yang di Jakarta diremut oleh beliau. Sepeninggal beliau,
meninggal dunia dilanjutkan oleh Kiai Dimyati Rais yang dari Jawa Tengah. Almarhum juga, insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan mengganti Ketua Dewan Syuro. Masih proses mungkin sebelum mungkin Januari. Jadi ini pesan yang ingin disampaikan sebenarnya apa, Gus? Yang pesan yang ingin disampaikan bahwa kiai-kiai itu punya kepemimpinan politik yang sangat unik, sekaligus tetap konsisten dengan tugas membina pesantren, satu kesatuan dalam perjuangan politik. Gus, hal lain Gus, ini kan infonya besok penyidangan akan bertemu dengan Pak Anies di DPP. Nah, ini akan membahas apa Gus? Mematangkan konsep-konsep rencana pemenangan tentu saja. Yang kedua konsep tentang program-program ke depan pemerintahan yang akan datang, sekaligus mengkonsolidir peta-peta kekuatan yang kita miliki. Ini akan bertemu dengan Partai Nasdem juga, Gus? Ya, untuk besok kayaknya hanya bersama PKB. Gus, sedikit ada imbauan dari Ibu Yeni Wahid terkait imbauan terhadap barikade Gus Dur untuk memberikan arah dukungannya terhadap dua bakal calon presiden sebelah, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Gimana nih Gus tanggapannya nih? Itu bukan urusan saya, bukan urusan PKB. 4 kali pemilu kan memang beda-beda. Tapi kalau sampai sekarang komunikasi dengan sendiri bagaimana, Gus? Dan nggak ada masalah apa-apa sama PBNU memang nggak ikut-ikut politik, itu memang harus kita hormati. Kita juga jalan sesuai dengan kekuatan PKB sendiri. Jadi ya, semua it's okay. Gus, pertemuan besok dengan Mas Anies ini apakah juga akan membahas tim pemenangan? Tim pemenangan. Ya, mulai. Ada kandidat siapa gitu nggak Gus buat jadi ketuanya? Belum. Nanti menunggu Bang Surya kalau pulang. Tapi bakal menggandeng dari Purnawirawan TNI Polri yang sekarang kan 12 kasus. Pasti ya, kita akan menggalang semua kekuatan termasuk Purnawirawan. Termasuk besok membahas akan pertemuan dengan PKS. Pasti. Minggu depan akan ketemu dengan PSI ya Minggu Gus? depan akan kita follow up pertemuan dengan PKS. Ya, terima kasih Gus. Ya Gus, siap Gus. Minumnya di mana nanti? Kenapa ya? Surabaya Gus. Pokoknya siap tempur. Oke, monggo silakan Pak Anies. Gimana ini? Mau jalan kemana? Tadi kan sudah soal Sunan Ampel ya? Ya. Apalagi Manis ini kan kemarin ini ada tampilan di salah satu televisi soal ada azan maghrib yang menampilkan salah satu baca pres Ganjar Pranowo. Nah ini disebut sebagai identitas politik atau apa sih? Gus Imin, informasinya besok ketemu itu ya Mbak Yeni. Siapa yang Jadi nggak ada agenda untuk ketemu Pak, targetnya ini apa Pak? Di sini Pak, apa yang ya berdoa mencari berkah dari Sunan Ampel sekaligus tawasul salah satunya adalah ingin mewarisi jejak perjuangan. Amin. Insyaallah. Pesan-pesan Ya, mari kita jaga, lestarikan dan sukseskan seluruh cita-cita perjuangan para wali-wali. Amin. Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur, Indonesia yang sejahtera. Gus Imin, informasinya mau itu ya ke makam Gus Dur. Ya, setiap bulan saya ke sana. Setelah ini ada rencana secara Thank you, Bang. Sorry Pak. Iya, siap, Bang. Iya udah, lepas aja Bang. Lepas aja lah. Iya udah. Udah. Cie, ketemu. Cie, kenalan dulu dong. Kenalan dulu dong. Tunggu kagak pakai seragam ya. Hah? Tahu. Dikira si Rusu itu? Iya, dikira punya. Iya. Ya, nanyain acara doang. Lebih ngerti kita. Iya.
Lebih greget yang ini ya, tampilan aja. Hanya tentang ini. Senang kapan pakainya ini? Buru-buru langsung. Aku baca itu soalnya tadi. Jadi waktu mau masuk aku langsung. Iya. Kita pakai band aja yang pas di sono aja yang tadi doorstep dari gua. Sono aja. Iya. Dari gua aja dah. Iya. Dirapiin aja. Iya, nunggu keluar aja. Kita juga udah kagak dari sini. Sama ini, kan di mobil aja foto KTP. Bahasa Inggris Iskandar. Alah bodo amat dah KTP dah itu ntar. Iya, dia nungguin. Bodo amat dong. Gua juga udah ngirim. Tahunya pulangnya naik Bagus juga naik pesawat dah. apa ndang? Apa? Handphone yang bagus tuh. Ada caption. Masih lem terbentar. Sama dong. Pertanyaannya gregetan dulu bang. Pertanyaan gregetan dulu. Aku mau nanya di sana tadi nggak jawab. Iya. Oh masih lagi. Masih? Oh kok. Terakhir. Habisin terakhir. Ntar aja deh, ngomong abadi. Bakal calon wakil presiden dari PKB Muhaimin Iskandar menjanjikan bakal menggelontorkan dana desa hingga 5 miliar rupiah untuk setiap desa jika menang kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengaku bakal memperjuangkan peningkatan drastis untuk dana desa tersebut pada pemerintahan baru jika terpilih. Kami sudah menghitung dana desa untuk 2023 ini 2 miliar rupiah per desa cukup. Bisa meningkat drastis 5 miliar rupiah per desa. Ini target yang ingin diperjuangkan di pemerintahan baru, kata Cak Imin di Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Saat berada di Jombang, Cak Imin bertemu dengan para kiai dan ketua DPC PKB se-Jawa Timur. Hal itu dilakukan sebagai upaya konsolidasi politik. Lantas di hadapan mereka, Cak Imin menceritakan pertemuan koalisi hingga deklarasi dengan Anies Baswedan sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk pemilu 2024. Cak Imin mengaku bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh secara mendadak dan diwarnai makan malam. Dalam jamuan makan malam itu, kata Cak Imin, muncul tawaran untuk bergabung menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. Kak sini Kak, mendudukan Kak. Ini pesan apa Gus yang ingin disampaikan di Anies Baswedan? Beliau ini ketua Dewan Syuro setelah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau ini tidak pernah berpolitik sama sekali, dari muda sampai sudah sepuh tidak pernah berpolitik, tapi begitu PKB lahir, dia merasa terpanggil, akhirnya menggerakkan semua santri-santrinya, menggerakkan semua alumni-alumninya untuk langsung membesarkan PKB. Dan beliau ini kiai yang tidak mengenal politik, tapi dengan ketulusannya insting politiknya jalan, menjalankan semua perintah-perintah kepartean dari sini, dari Jombang ini. Kami yang di Jakarta diremut oleh beliau. Sepeninggal beliau meninggal dunia, dilanjutkan oleh Kiai Dimyati Rais yang dari Jawa Tengah. Almarhum juga, insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan mengganti Ketua Dewan Syuro. Masih proses mungkin sebelum mungkin Januari. Jadi ini pesan yang ingin disampaikan sebenarnya apa Gus? Yang pesan yang ingin disampaikan bahwa kiai-kiai itu punya kepemimpinan politik yang sangat unik, sekaligus tetap konsisten dengan tugas membina pesantren, satu kesatuan dalam perjuangan politik. Gus, hal lain Gus, ini kan infonya besok penyidangan akan bertemu dengan Pak Anies di DPP. Nah, ini akan membahas apa Gus? Mematangkan konsep-konsep rencana pemenangan tentu saja. Yang kedua konsep tentang program-program ke depan pemerintahan yang akan datang, sekaligus mengkonsolidir peta-peta kekuatan yang kita miliki. Ini akan bertemu dengan Partai Nasdem juga Gus? Ya untuk besok kayaknya hanya bersama PKB.
Gus, sedikit ada imbauan dari Ibu Yeni Wahid terkait imbauan terhadap barikade Gus Dur untuk memberikan arah dukungannya terhadap dua bakal calon presiden sebelah, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Gimana nih Gus tanggapannya nih? Itu bukan urusan saya, bukan urusan PKB. 4 kali pemilu kan memang beda-beda. Tapi kalau sampai sekarang komunikasi dengan PPNU sendiri bagaimana Gus? Nggak ada masalah apa-apa sama PPNU memang nggak ikut-ikut politik, itu memang harus kita hormati. Kita juga jalan sesuai dengan kekuatan PKB sendiri. Jadi ya, semua oke. Terus pertemuan besok dengan Mas Anies ini apakah juga akan membahas Tim pemenangan. tim pemenangan? Ya, mulai. Ada kandidat siapa gitu nggak Gus buat jadi ketuanya? Belum. Nanti menunggu Bang Surya kalau pulang. Tapi bakal menggandeng dari Purnawirawan TNI Polri karena kan 12 kasus. Pasti ya, kita akan menggalang semua kekuatan termasuk Purnawirawan. Termasuk besok membahas akan pertemuan dengan PKS. Pasti. Minggu depan akan ketemu dengan PSI ya Minggu Gus. depan akan kita follow up pertemuan dengan PKS. Ya, terima kasih Gus. Ya Gus, siap Gus. Minumnya di mana nanti? Kenapa ya? Surabaya Gus. Pokoknya siap tempur. Oke, monggo silakan Pak Anies. Gimana ini? Mau jalan kemana? Tadi kan sudah soal Sunan Ampel ya? Ya. Apalagi Manis ini kan kemarin ini ada tampilan di salah satu televisi soal ada azan maghrib yang menampilkan salah satu baca pres Ganjar Pranowo. Nah ini disebut sebagai identitas politik atau apa sih? Gus Imin, informasinya besok ketemu itu ya Mbak Yeni. Siapa yang Jadi nggak ada agenda untuk ketemu Pak, targetnya ini apa Pak? Di sini Pak, apa yang pengen ya berdoa mencari berkah dari Sunan Ampel sekaligus tawasul salah satunya adalah ingin mewarisi jejak perjuangan. Amin. Insyaallah. Pesan-pesan Ya mari kita jaga, lestarikan dan sukseskan seluruh cita-cita perjuangan para wali-wali. Amin. Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur, Indonesia yang sejahtera. Gus Imin, informasinya mau itu ya ke makam Gus Dur. Ya setiap bulan saya ke sana. Setelah ini ada rencana secara Thank you Bang. Sorry Pak. Iya, siap Bang. Iya udah, lepas aja Bang. Lepas aja lah. Iya udah. Udah. Cie, ketemu. Cie, kenalan dulu dong. Kenalan dulu dong. Tunggu kagak pakai seragam ya. Hah? Tahu. Dikira si Rusu itu? Iya, dikira punya. Iya. Ya, nanyain acara doang. Lebih ngerti kita. Iya. Lebih greget yang ini ya, tampilan aja. Nanya tentang ini. Senang kapan pakainya ini? Buru-buru langsung. Aku baca itu soalnya tadi. Jadi waktu mau masuk aku langsung. Iya. Kita pakai band aja yang pas di sono aja yang tadi doorstep dari gua. Sono aja. Iya. Dari gua aja dong. Iya. Dirapiin aja. Iya nunggu keluar aja. Kita juga udah kagak dari sini. Sama ini kan di mobil aja foto KTP bahasa Inggris standar. Alah bodo amat dah KTP dah itu ntar. Iya dia nungguin. Bodo amat dong. Gua juga udah ngirim. Tahunya pulangnya naik. Bagus juga naik pesawat dan. Apa ndang? Apa? Handphone yang bagus tuh. Ada caption. Masih lem bentar. Sama dong. Pertanyaannya gregetan dulu Bang. Pertanyaan gregetan dulu. Mau nanya di sana tadi nggak jawab. Iya. Oh masih lagi? Masih? Oh kok. Terakhir. Ngabisin terakhir. Bentar aja, ngomong
nggak di Bakal calon wakil presiden dari PKB Muhaimin Iskandar menjanjikan bakal menggelontorkan dana desa hingga 5 miliar rupiah untuk setiap desa jika menang kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengaku bakal memperjuangkan peningkatan drastis untuk dana desa tersebut pada pemerintahan baru jika terpilih. Kami sudah menghitung dana desa untuk 2023 ini 2 miliar rupiah per desa cukup. Bisa meningkat drastis 5 miliar rupiah per desa. Ini target yang ingin diperjuangkan di pemerintahan baru, kata Cak Imin di Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Saat berada di Jombang, Cak Imin bertemu dengan para kiai dan ketua DPC PKB se-Jawa Timur. Hal itu dilakukan sebagai upaya konsolidasi politik. Lantas di hadapan mereka, Cak Imin menceritakan pertemuan koalisi hingga deklarasi dengan Anies Baswedan sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk pemilu 2024. Cak Imin mengaku bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh secara mendadak dan diwarnai makan malam. Dalam jamuan makan malam itu, kata Cak Imin, muncul tawaran untuk bergabung menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. Kak Sinen, Kak, menundukan Kak. Ini pesan apa Gus yang ingin disampaikan di Anies Baswedan? Beliau ini ketua Dewan Syuro setelah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau ini tidak pernah berpolitik sama sekali, dari muda sampai sudah sepuh tidak pernah berpolitik, tapi begitu PKB lahir, dia merasa terpanggil, akhirnya menggerakkan semua santri-santrinya, menggerakkan semua alumni-alumninya untuk langsung membesarkan PKB. Dan beliau ini kiai yang tidak mengenal politik, tapi dengan ketulusannya, insting politiknya jalan, menjalankan semua perintah-perintah kepartean dari sini, dari Jombang ini. Kami yang di Jakarta diremut oleh beliau. Sepeninggal beliau meninggal dunia, dilanjutkan oleh Kiai Dimyati Rais yang dari Jawa Tengah. Almarhum juga, insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan mengganti Ketua Dewan Syuro. Masih proses mungkin sebelum mungkin Januari. Jadi ini pesan yang ingin disampaikan sebenarnya apa Gus? Yang pesan yang ingin disampaikan bahwa kiai-kiai itu punya kepemimpinan politik yang sangat unik, sekaligus tetap konsisten dengan tugas membina pesantren, satu kesatuan dalam perjuangan politik. Gus, hal lain Gus, ini kan infonya besok penyidangan akan bertemu dengan Pak Anies di DPP. Nah, ini akan membahas apa Gus? Mematangkan konsep-konsep rencana pemenangan tentu saja. Yang kedua konsep tentang program-program ke depan pemerintahan yang akan datang, sekaligus mengkonsolidir peta-peta kekuatan yang kita miliki. Ini akan bertemu dengan Partai Nasdem juga Gus? Ya, untuk besok kayaknya hanya bersama PKB. Gus, sedikit ada imbauan dari Ibu Yeni Wahid terkait imbauan terhadap barikade Gus Dur untuk memberikan arah dukungannya terhadap dua bakal calon presiden sebelah, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Gimana nih Gus tanggapannya nih? Itu bukan urusan saya, bukan urusan PKB. 4 kali pemilu kan memang beda-beda. Tapi kalau sampai sekarang komunikasi dengan sendiri bagaimana Gus? Nggak ada masalah apa-apa sama PBNU memang nggak ikut-ikut politik, itu memang harus kita hormati. Kita juga jalan sesuai dengan kekuatan PKB sendiri. Ya, semua itu. Gus, pertemuan besok dengan Mas Anies ini apakah juga akan membahas tim pemenangan? Ya, mulai. Ada kandidat siapa gitu nggak Gus buat jadi ketuanya? Belum. Nanti menunggu Bang Surya Paloh pulang. Tapi bakal menggandeng dari Purnawirawan TNI Polri yang sekarang kan 12 pasti ya, kita akan menggalang semua kekuatan termasuk Purnawirawan. Termasuk besok membahaskan pertemuan dengan PKS. Pasti. Minggu depan akan ketemu dengan PKS ya Gus? Minggu depan akan kita follow up pertemuan dengan PKS. Oke, udah.
Ya, ya udah. Terima kasih Gus. Ya Gus, siap Gus. Inapnya di mana nanti? Berapa ya? Surabaya Gus. Pokoknya siap tempur gitu. Oke, monggo silakan Pak Anies. Gimana ini? Mau jalan kemana? Tadi kan sudah soal Sunan Ampel ya? Ya. Apalagi Manis ini kan kemarin ada tampilan di salah satu televisi soal ada azan maghrib yang menampilkan salah satu baca pres Ganjar Pranowo. Nah ini disebut sebagai identitas politik atau apa sih? Gus Imin informasinya besok ketemu itu ya Mbak Yeni. Siapa yang Jadi nggak ada agenda untuk ketemu Pak, targetnya ini apa Pak? Di sini Pak, apa yang pengen di... ya berdoa mencari berkah dari Sunan Ampel sekaligus tawasul salah satunya adalah ingin mewarisi jejak perjuangan. Amin. Pesan-pesan Ya mari kita jaga, lestarikan dan sukseskan seluruh cita-cita perjuangan para wali-wali. Amin, 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 amin. Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur, Indonesia yang sejahtera. Gus Imin informasinya mau itu ya ke makam Gus Dur. Ya setiap bulan saya ke sana. Setelah ini ada rencana secara Thank you bang. Sorry Pak. Iya siap bang. Iya udah, lepas aja bang. Lepas aja lah. Iya udah. Udah. Cie ketemu. Cie kenalan dulu dong. Kenalan dulu dong. Foto ya. Kenalan dulu dong. Tunggu kagak pakai seragam ya. Hah? Tahu. Dikira si musuh itu? Iya dikira punya. Iya. Ya, tanyain acara doang. Lebih ngerti kita. Iya. Lebih greget yang ini ya, tampilan aja. Nanya tentang ini. Senang kapan pakainya ini? Buru-buru langsung. Aku baca itu soalnya tadi. Jadi waktu mau masuk aku langsung. Iya. Kita pakai bangga aja yang pas di sono aja yang tadi doorstep dari gua. Sono aja. Doorstep Iya. dari gua aja dong. Iya. Dirapiin aja. Keluar dong. Iya nunggu keluar aja. Kita juga udah kagak dari sini kan. Sama ini kan di mobil aja foto KTP bahasa Inggris kanan. Alah bodo amat dah KTP dah itu ntar. Iya dia nungguin. Bodo amat dong. Gua juga udah ngirim. Taunya pulangnya naik kuda. Bagus tuh naik pesawat dan. Apa ndang? Apa? Handphone yang bagus tuh. Ada caption. Bagus masih lancar banget. Sama dong. Pertanyaannya gregetan dulu bang. Pertanyaan gregetan dulu. Aku mau nanya di sana tadi nggak jawab. Iya. Oh masih lagi. Masih? Oh kok. Terakhir. Habisin terakhir. Ntar aja deh ngomong abadi. Bakal calon wakil presiden dari PKB Muhaimin Iskandar menjanjikan bakal menggelontorkan dana desa hingga 5 miliar rupiah untuk setiap desa jika menang kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengaku bakal memperjuangkan peningkatan drastis untuk dana desa tersebut pada pemerintahan baru jika terpilih. Kami sudah menghitung dana desa untuk 2023 ini 2 miliar rupiah per desa cukup. Bisa meningkat drastis 5 miliar rupiah per desa. Ini target yang ingin diperjuangkan di pemerintahan baru, kata Cak Imin di Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Saat berada di Jombang, Cak Imin bertemu dengan para kiai dan ketua DPC PKB se-Jawa Timur. Hal itu dilakukan sebagai upaya konsolidasi politik. Lantas di hadapan mereka, Cak Imin menceritakan pertemuan koalisi hingga deklarasi dengan Anies Baswedan sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk pemilu 2024.
Cak Imin mengaku bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh secara mendadak dan diwarnai makan malam. Dalam jamuan makan malam itu, kata Cak Imin, muncul tawaran untuk bergabung menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. Kak sini Kak, menunjukkan Kak. Ini pesan apa Gus yang disampaikan di Anies Baswedan? Beliau ini ketua Dewan Syuro setelah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau ini tidak pernah berpolitik sama sekali, dari muda sampai sudah sepuh tidak pernah berpolitik, tapi begitu PKB lahir, beliau merasa terpanggil, akhirnya menggerakkan semua santri-santrinya, menggerakkan semua alumni-alumninya untuk langsung membesarkan PKB. Dan beliau ini kiai yang tidak mengenal politik, tapi dengan ketulusannya insting politiknya jalan, menjalankan semua perintah-perintah kepartean dari sini, dari Jombang ini. Kami yang di Jakarta diremut oleh beliau. Sepeninggal beliau meninggal dunia, dilanjutkan oleh Kiai Himyati Rais yang dari Jawa Tengah, almarhum juga. Insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan mengganti Ketua Dewan Syuro, masih proses mungkin sebelum mungkin Januari. Jadi ini pesan yang ingin disampaikan sebenarnya apa Gus? Yang pesan yang ingin disampaikan bahwa kiai-kiai itu punya kepemimpinan politik yang sangat unik, sekaligus tetap konsisten dengan tugas membina pesantren, satu kesatuan dalam perjuangan politik. Gus, hal lain Gus, ini kan infonya besok penyidangan akan bertemu dengan Pak Anies di DPP. Nah, ini akan membahas apa Gus? Mematangkan konsep-konsep rencana pemenangan tentu saja. Yang kedua konsep-konsep tentang program-program ke depan pemerintahan yang akan datang, sekaligus mengkonsolidir peta-peta kekuatan yang kita miliki. Ini akan bertemu dengan Partai Nasdem juga Gus? Ya, untuk besok kayaknya hanya bersama PKB. Gus, sedikit ada imbauan dari Bu Yeni Wahid terkait imbauan terhadap barikade Gus Dur untuk memberikan arah dukungannya terhadap dua bakal calon presiden sebelah, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Gimana nih Gus tanggapannya nih? Itu bukan urusan saya, bukan urusan PKB. 4 kali pemilu kan memang beda-beda. Tapi kalau sampai sekarang komunikasi yang sendiri bagaimana Gus? Nggak ada masalah apa-apa sama PBNU memang nggak ikut-ikut politik, itu memang harus kita hormati. Kita juga jalan sesuai dengan kekuatan PKB sendiri. Ya, semua is okay. Gus, pertemuan besok dengan Mas Anies ini apakah juga akan membahas tim pemenangan? Ya, mulai. Ada kandidat siapa gitu nggak Gus buat jadi ketuanya? Belum. Nanti menunggu Bang Surya Paloh pulang. Tapi bakal menggandeng dari Purnawirawan TNI Polri, karena kan 12 pasti juga kita akan menggalang semua kekuatan, termasuk Purnawirawan. Termasuk besok membahas akan pertemuan dengan PKS. Pasti. Minggu depan akan ketemu dengan PKS ya Gus? Minggu depan akan kita follow up pertemuan dengan PKS. Ya, terima kasih Gus. Ya Gus, siap Gus. Inapnya di mana nanti? Siapa ya? Surabaya Gus. Pokoknya siap tempur. Oke, monggo silakan Pak Anies. Gimana ini? Mau jalan kemana? Tadi kan sudah soal Sunan Ampel ya? Ya. Apalagi Pak Anies ini kan kemarin ada tampilan di salah satu televisi soal ada azan maghrib menampilkan salah satu baca pres Ganjar Pranowo. Nah ini disebut sebagai identitas politik atau apa sih? Gus Imin informasinya besok ketemu itu ya Mbak Yeni. Siapa yang? Jadi nggak ada agenda untuk ketemu Mbak Yeni. Targetnya ini apa Pak? Di sini Pak, apa yang pengen di? Ya berdoa mencari berkah dari Sunan Ampel, sekaligus tawasul. Tawasul salah satunya adalah ingin mewarisi jejak perjuangan. Amin. Insya Allah. Pesan-pesan. Ya, mari kita jaga, lestarikan dan
sukseskan seluruh cita-cita perjuangan para wali-wali. Amin, 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 amin. Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur, Indonesia yang sejahtera. Gus Mimi, informasinya mau itu ya ke makam Gus Dur? Ya, setiap bulan saya ke sana. Setelah ini ada rencana secara Thank you, Bang. Sorry Mbak. Iya, siap, Bang. Iya udah, lepas aja Bang. Lepas aja lah. Iya udah. Udah. Cie, ketemu. Cie, kenalan dulu dong. Kenalan dulu dong. Tunggu kagak pakai seragam ya. Hah? Tahu. Kira si musuh itu? Iya, dikira punya. Iya. Ya, tanyain acara doang. Lebih kita. Iya. Lebih greget yang ini ya, tampilan aja. Nanya tentang ini. Senang kapan pakainya nih? Buru-buru langsung. Aku baca itu soalnya tadi. Jadi waktu mau masuk aku langsung. Iya. Kita pakai band aja yang pas di sono aja yang tadi doorstep dari gua. Sono aja. Doorstep Iya. dari gua aja dong. Iya. Dirapiin aja. Keluar dong. Iya, nunggu keluar aja. Kita juga udah kan dari sini kan. Sama ini, kan di mobil aja foto KTP. Bahasa Inggris Iskandar. Alah, bodo amat dah KTP dah itu ntar. Iya, dia nungguin. Bodo amat dong. Gua juga udah ngirim. Taunya pulangnya naik. Bagus tuh naik pesawat dan. Apa ndang? Apa? Handphone yang bagus kan? Ada caption. Masih bentar. Sama dong. Pertanyaannya gregetan dulu Bang. Pertanyaan gregetan dulu. Mau nanya ke kamu tadi nggak jawab. Iya. Oh masih lagi. Masih? Oh kok. Terakhir. Ngapain terakhir? Bentar aja ngomong abadi. Bakal calon wakil presiden dari PKB Muhaimin Iskandar menjanjikan bakal menggelontorkan dana desa hingga 5 miliar rupiah untuk setiap desa jika menang kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengaku bakal memperjuangkan peningkatan drastis untuk dana desa tersebut pada pemerintahan baru jika terpilih. Kami sudah menghitung dana desa untuk 2023 ini 2 miliar rupiah per desa cukup. Bisa meningkat drastis 5 miliar rupiah per desa. Ini target yang ingin diperjuangkan di pemerintahan baru, kata Cak Imin di Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Saat berada di Jombang, Cak Imin bertemu dengan para kiai dan ketua DPC PKB se-Jawa Timur. Hal itu dilakukan sebagai upaya konsolidasi politik. Lantas di hadapan mereka, Cak Imin menceritakan pertemuan koalisi hingga deklarasi dengan Anies Baswedan sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk pemilu 2024. Cak Imin mengaku bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh secara mendadak dan diwarnai makan malam. Dalam jamuan makan malam itu, kata Cak Imin, muncul tawaran untuk bergabung menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. Kak Sinen, Kak. Menundukan, Kak. Ini pesan apa Gus yang disampaikan di Anies Baswedan? Beliau ini ketua Dewan Syuro setelah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau ini tidak pernah politik sama sekali, dari muda sampai sudah sepuh tidak pernah politik, tapi begitu PKB lahir, dia merasa terpanggil, akhirnya menggerakkan semua santri-santrinya, menggerakkan semua alumni-alumninya untuk langsung membesarkan PKB. Dan beliau ini kiai yang tidak mengenal politik, tapi dengan ketulusannya, insting politiknya jalan, menjalankan semua perintah-perintah
kepartean dari sini, dari Jombang ini. Kami yang di Jakarta diremut oleh beliau. Sepeninggal beliau meninggal dunia, dilanjutkan oleh Kiai Himyati Rais yang dari Jawa Tengah, almarhum juga. Insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan mengganti Ketua Dewan Syuro. Masih proses mungkin sebelum mungkin Januari. Jadi ini pesan yang ingin disampaikan sebenarnya apa, Gus? Yang pesan yang ingin disampaikan bahwa kiai-kiai itu punya kepemimpinan politik yang sangat unik, sekaligus tetap konsisten dengan tugas membina pesantren, satu kesatuan dalam perjalanan politik. Gus, hal lain Gus, ini kan infonya besok jenengan akan bertemu dengan Pak Anies di DPP. Nah, ini akan membahas apa, Gus? Mematangkan konsep-konsep rencana pemenangan tentu saja. Yang kedua konsep-konsep tentang program-program ke depan pemerintahan yang akan datang, sekaligus mengkonsolidir peta-peta kekuatan yang kita miliki. Ini akan bertemu dengan Partai Nasdem juga, Gus? Ya, untuk besok kayaknya hanya bersama PKB. Gus, sedikit ada imbauan dari Ibu Yeni Wahid terkait imbauan terhadap barikade Gus Dur untuk memberikan arah dukungannya terhadap dua bakal calon presiden sebelah, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Gimana nih Gus tanggapannya nih? Itu bukan urusan saya, bukan urusan PKB. 4 kali pemilu kan memang beda-beda. Tapi kalau sampai sekarang komunikasi yang Dengan- sendiri bagaimana, Gus? Kan nggak ada masalah apa-apa sama PPNU memang nggak ikut-ikut politik, itu memang harus kita hormati. Kita juga jalan sesuai dengan kekuatan PKB sendiri. Jadi ya, semua is okay. Gus, pertemuan besok dengan Mas Anies ini apakah juga akan membahas Tim pemenangan. tim pemenangan? Ya, mulai. Ada kandidat siapa gitu nggak Gus buat jadi ketuanya? Belum, nanti menunggu Bang Surya kalau pulang. Tapi bakal menggandeng dari Purnawirawan TNI Polri karena kan 12 kasus. Pasti juga kita akan menggalang semua kekuatan, termasuk Purnawirawan. Termasuk besok membahas akan pertemuan dengan PKS. Pasti. Minggu depan akan ketemu dengan PSI ada Minggu Gus. depan akan kita follow up pertemuan dengan PKS. Ya, terima kasih Gus. Ya Gus, siap Gus. Inapnya di mana nanti? Siapa ya? Surabaya Gus. Pokoknya siap tempur. Oke, monggo silakan Pak Anies. Gimana ini? Mau jalan kemana? Tadi kan sudah soal Sunan Ampel ya? Iya. Apalagi Pak Anies, sedikit Pak Anies, ini kan kemarin ada tampilan di salah satu televisi soal ada azan maghrib yang menampilkan salah satu baca pres Ganjar Pranowo. Nah ini disebut sebagai identitas politik atau apa sih? Gus Imin, informasinya besok ketemu itu ya Mbak Yeni. Siapa yang Jadi nggak ada agenda untuk ketemu Mbak Yeni. Targetnya apa Pak di sini Pak? Apa yang pengen ya berdoa mencari berkah dari Sunan Ampel sekaligus tawasul salah satunya adalah ingin mewarisi jejak perjuangan. Amin. Insya Allah. Pesan-pesan. Ya mari kita jaga, lestarikan dan sukseskan seluruh cita-cita perjuangan para wali-wali. Amin, 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 amin. Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur, Indonesia yang sejahtera. Gus Imin, informasinya mau itu ya ke makam Gus Dur. Ya setiap bulan saya ke sana. Setelah ini ada rencana Thank you Bang. Sorry Mbak. Iya siap Bang. Iya udah, lepas aja Bang. Lepas aja lah. Iya udah. Udah. Cie ketemu. Cie kenalan dulu dong. Kenalan dulu dong. Kenalan dulu dong. Tunggu kagak pakai seragam ya. Hah? Tahu.
Kira si Rusu itu? Ih, dikira punya. Iya. Ya, nanyain acara doang. Lebih ngerti kita. Iya. Lebih greget yang ini ya, tampilan aja. Nanya tentang ini. Senang kapan pakainya ini? Buru-buru langsung. Aku baca itu soalnya tadi. Jadi waktu mau masuk aku langsung. Iya. Kita pakai band aja yang pas di sono aja yang tadi doorstep dari gua. Sono aja. Doorstep Iya. dari gua aja dong. Iya. Dirapiin aja. Keluar dong. Iya, nunggu keluar aja. Kita juga udah kan dari sini kan. Sama ini, kan di mobil aja foto KTP. Bahasa Inggris standar. Alah beda amat dah KTP dah itu ntar. Iya, dia nungguin. Beda amat dong. Gua juga udah ngirim. Tahunya pulangnya naik kucing. Bagus tuh naik pesawat dan. Apa ndang? Apa handphone yang bagus tuh? Ada caption. Bagus, masih lecture bentar. Sama dong. Pertanyaannya gregetan dulu bang. Pertanyaan gregetan dulu. Gua mau nanya di sana tadi nggak jawab. Iya. Oh masih lagi. Masih? Oh kok. Terakhir. Habisin terakhir. Ntar aja deh, ngomong apa di. Bakal calon wakil presiden dari PKB Muhaimin Iskandar menjanjikan bakal menggelontorkan dana desa hingga 5 miliar rupiah untuk setiap desa jika menang kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengaku bakal memperjuangkan peningkatan drastis untuk dana desa tersebut pada pemerintahan baru jika terpilih. Kami